Halo teman-teman, kembali lagi bersama Novel Tuber dengan alur cerita Janji Kembali karya Layuma. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga klik lonceng notifikasinya. Kenapa kamu tiba-tiba pulang? Tanya seorang wanita parubaya yang kini sudah berganti pakaian dengan baju tidur dan memakai serangkaian produk perawatan kulitnya. Besok hari peringatan kematian Fatma, sahut suami wanita itu dari atas ranjang yang sedang duduk dengan menyender di headboard dan memandang lekat ke arah istrinya. Aku lupa, padahal setiap tahun kamu ke makamnya. Apa besok aku boleh ikut juga? Tanya wanita itu yang kini berjalan menghampiri sang suami. Dan anggukan serta senyum lembut menjadi jawaban yang diterimanya. Terima kasih sudah menerimaku dan masa laluku juga, ucap pria itu yang kini mendekap erat sang istri. Justru aku yang mau berterima kasih sama Fatma besok. Kalau bukan karena dia, kamu yang egois dari kita kenal sejak kecil gak akan berubah jadi pengertian ke orang sekitar kayak sekarang ini, sahut sang istri yang sudah dengan setengah kesadarannya menuju alam mimpi. Kirani yang pagi ini terbangun dengan sangat enggan, tapi dirinya keberisikan juga dengan suara alarm. Membuat dia mau tak mau harus bangun dari mimpinya, dan waktunya kini Kirani kembali ke kehidupan nyata dan bersiap untuk bekerja. Saat mematikan alarm di ponselnya, Kirani juga melihat notif pengingat dari kalender di sana. Pengingat jika hari ini adalah hari peringatan kematian Fatma, ibunya. Kirani menghembuskan nafas berat. Tak terasa sudah 20 tahun dirinya hidup tanpa orang tua. Sebelumnya dia sudah melupakan seperti apa sosok orang tua sebenarnya dalam hidup Kiran. Karena dia yang sudah tak memiliki ibu dan tak mau diadopsi dari kecil juga. Tapi mengingat cerita dari Ibu Fatimah jika dirinya juga punya ayah, ada harapan tersendiri di hati Kirani yang ingin berkumpul dan hidup dengan kasih sayang ayahnya. Tapi apakah harapan Kirani itu bisa terlaksana atau hanya akan menjadi harapan saja? Kirani yang melihat jam lagi dan ternyata sudah semakin siang membuatnya harus segera beranjak, membereskan ranjang dan masuk ke dalam kamar mandi. Selesai mandi, dirinya malah dibuat bingung untuk memilih pakaian karena terlihat bagus semua. Kirani ingin mengenakan setelan yang kemarin dibelikan Andra dan pilihannya jatuh ke setelan kerja blus berwarna peach dengan rok span putih gading sebatas lutut. Setelah selesai berganti pakaian kerja dan membuka kunci pintu kamar serta membuka jendela kamar kosnya, lalu Kirani mendekat ke arah meja rias yang kini semakin lengkap dengan peralatan make up yang juga dirinya dapatkan dari Andra. Siapa sih ini? Beneran gue? Kok cantik ya? Ucap Kirani memuji diri sendiri dengan kedua telapak tangannya menyangga di dagu. Setelah dirinya mencoba peralatan make up itu dan menyapukan tipis di wajahnya. Loh, kalau mau gila jangan kebagian deh Ki, ucap Zahra yang mendengar ocehan absurd Kirani di saat dirinya baru saja membuka pintu kamar kos itu. Dan ucapan Zahra langsung membuat senyum yang sudah mengembang seperti bunga mekar di bibir Kirani kini menjadi mengerucut seperti bunga yang baru kuncup. Perusak mood banget sih mulut lo itu, decak Kirani yang kini meraih tas tangan yang selalu dibawa bekerja dan tak lupa mengunci pintu kamar kos lebih dulu sebelum mengekori Zahra ke arah motornya. Loh, Bapak sama Mama mau kemana?
Tanya Arka yang sudah berada di meja makan, bersiap untuk pergi ke kampus barunya. Sebelum dirinya pulang ke sini, segala berkas kepindahan kuliahnya telah diurus oleh asisten papanya. Hingga kini Arka tinggal berangkat saja. Arka yang akan menyiapkan roti isi ke dalam mulutnya seketika menghentikan itu, karena melihat papanya hanya memakai kaos hitam dibalut jas berwarna hitam juga, terlihat lebih santai dengan pakaian kerja yang biasa dipakai papanya. Dan diikuti Bina juga dengan midi dress lengan panjang berwarna hitam, seperti orang yang sedang berkabung saja. Tapi Arka tak mendengar kabar duka sebelumnya. Dan Andra yang juga sudah berada di meja makan, dia hanya diam saja memperhatikan orang tuanya, karena pertanyaan yang bersarang di kepalanya sudah diwakilkan oleh Arka. Papa mau keluar kota sebentar, mengunjungi makam kenalan Papa. Oh iya Andra, Papa lihat laporan perkembangan perusahaan semakin naik. Iya Pak, semua masalah akibat ulah paman kan sudah teratasi, tinggal kita perbaiki lagi kinerja karyawan kita. Ya, Papa percayakan Golden Crop. Papa nih masih pagi yang diobrolin tetap aja kerjaan. Jangan kasih kerjaan terus buat Andra. Gimana Andra bisa dapat wanita kalau disuguhin kerjaan terus sama papanya? Seru Bina menimpali perbincangan suami dan anaknya. Loh, bukannya mama yang lagi gencar cariin pasangan Andra? Iya sih, tapi ternyata diam-diam Andra punya calon sendiri loh Pak. Cantik, baik, dan lugu juga gadisnya. Pantesan tiap mama kenalin sama anak gadis teman mama, selalu aja ditolak Andra, sahut Bina dan lanjut bersemangat menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Kiran kemarin. Harusnya Andra lebih pintar buat bagi waktunya. Urus 2 perusahaan sekaligus juga dia bisa, masa cuma cari waktu kencan aja nggak bisa? Ucap Abimanyu panjang lebar setelah menikmati sarapan sembari mendengarkan cerita istrinya. Sebelum beranjak, Abimanyu menepuk bahu Andra yang duduk di sebelah kanannya, dan Andra langsung mengangguk dengan senyum lebar di wajahnya, karena Andra tahu dalam kalimat itu ada restu yang diberikan Abimanyu. Ya, memang Andra mengurus 2 perusahaan sekaligus, yaitu perusahaan properti Golden Crop dan satunya adalah perusahaan jasa Lawyer Corp. Perusahaannya dirintis oleh Andra sendiri saat masih menjadi mahasiswa dan bekerja sama dengan Arya Pratama yang diketahui juga menjabat sebagai owner di sana, selain mengurus perusahaan Pratama. Dan tak ada yang tahu tentang Andra yang juga owner di Lawyer Corp selain Arya dan keluarganya sendiri. Maka dari itu, dengan bantuan tim Lawyer Corp, Andra bisa dengan mudah menemukan bukti untuk menggugat kelakuan licik sang paman, adik ipar dari Abimanyu yang menyelewengkan dana perusahaan. Awalnya Abimanyu tak tahu tentang itu, tapi saat seorang koleganya mengatakan kepuasannya dengan kerja keras Andra yang bekerja di Lawyer Corp membuat Abimanyu kecewa. Tepatnya kecewa dengan diri sendiri, karena tak tahu anaknya tengah berjuang sendiri dan tak meminta bantuan apapun darinya. Tapi di balik itu semua, Abimanyu juga merasa bangga karena kerja keras Andra selama ini memanglah tak sia-sia, bisa membuat 2 perusahaan berbeda itu menjadi perusahaan yang mumpuni saat ini. Dan sepertinya sekarang Abimanyu tahu dari mana motivasi Andra dalam bekerja keras selama ini, yaitu seorang gadis panti yang baru saja diceritakan oleh sang istri. Dan entah mengapa Abimanyu penasaran dengan sosok gadis itu. Setelah berbincang ringan saat sarapan di ruang makan, anggota keluarga itu pun berpencar untuk memulai kesibukan masing-masing. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu setia mengikuti alur cerita Janji Kembali. Sampai jumpa lagi di chapter-chapter selanjutnya. Mari berbanyak silaturahmi dengan selalu dukung channel ini. Salam sehat selalu semuanya.